Betapa indahnya ketika engkau memberi sesuatu kepada orang lain tanpa ada keinginan sedikit pun untuk mendapatkan imbalan, melainkan hanya mengharapkan imbalan dari Tuhan. Ketulusan seperti itu sudah jarang terjadi di zaman sekarang. Ketika temanmu tidak mampu menghargai keberadaanmu di sampingnya, maka ketika dia telah pergi, sebaiknya tidak perlu engkau merasakan kehilangan. Peristiwa yang telah terjadi itu menjadi bukti kuat yang meyakinkan dirimu sebenarnya berapa harga dirimu di hati orang itu. Banyak sekali teman-temanmu yang telah pergi menjauh. Mereka meninggalkan jejak di hatimu sebagai pengalaman penting untuk masa depanmu supaya tidak melakukan hal yang sama dengan mereka. Mereka tidak akan pernah merasakan keberadaanmu kecuali ketika berpisah. Mereka tidak akan dapat merasakan kerinduanmu terhadap mereka kecuali setelah putus hubungan sama sekali. Juga mereka tidak akan pernah paham terhadap cintamu yang sangat dalam kecuali ketika engkau sudah berubah sikap. Tidak aneh, wahai kekasihku, seringkali engkau merasakan kesepian ketika engkau berada di tengah-tengah temanmu yang banyak itu. Tetapi sebaliknya engkau merasa sangat bahagia ketika engkau hanya berdua bersamaku. Yang menjadi tolak ukur, wahai kekasihku, bukan berapa jumlah orang yang ada di sampingmu, tetapi sangat tergantung kepada kondisi hati orang yang ada di dekatmu. Dalam persahabatan tidak perlu kesamaan pikiran. Aku tidak punya hobi untuk berdebat. Aku siap mendengarkan pendapat siapapun yang berbeda-beda dan tidak perlu mengajukan sangkalan. Hanya akulah sendiri yang dapat menikmati jalan pikiranku. Adapun pikiran orang lain sebatas aku mendengarkan dan aku hormati. Banyak orang menguji kedalaman pikiranku dengan cara menjatuhkan batu ke dalam sumur. Ternyata mereka tidak mendengar debur air ditimpa batu. Setelah itu mereka baru tersadar betapa dalamnya sumur itu. Selalu saja ada di setiap zaman orang-orang yang berhati kasar, tidak mau bersyukur sekalipun dilimpahi berbagai kebaikan. Bahkan kebenciannya semakin memuncak. Demikian pula sebaliknya, ada orang yang dicaci maki tetapi tetap selalu memaafkan. Ini hanya sekedar pengalaman yang sering terjadi pada diri kita, wahai kekasihku, bahwa tidak setiap orang yang menyimpan kebencian selalu bermuka masam di hadapanmu. Malah justru lebih berbahaya banyak musuh-musuh di sekitarmu dengan wajah yang selalu tersenyum. Ternyata kebahagiaan tidak cukup hanya sekadar ucapan cinta, melainkan ketika orang yang engkau cintai memberikan perhatian dalam segala hal terhadap dirimu. Sehingga jangan engkau salah artikan ketika aku berdiam diri bahwa aku tidak memperhatikan dirimu. Ketika aku memilih berdiam diri, wahai kekasihku, sebenarnya karena keterpaksaanku saja. Ketika menghadapi kondisi yang tidak kondusif dan ketika menghadapi orang yang sikapnya menyebalkan. Sehingga harus engkau sadari bahwa putusnya persahabatan kebanyakan disebabkan karena kurang perhatian daripada disebabkan pertengkaran. Seringkali, wahai kekasihku, persahabatan dimulai dari pertemuan-pertemuan yang kebetulan. Sebaliknya, perpisahan disebabkan karena alasan-alasan yang tidak masuk akal. Sehingga aku jujur saja siap menerima dirimu dengan segala kekuranganmu, tetapi tidak perlu engkau mengeluhkan penderitaanmu kepada siapapun. Selanjutnya, jangan sekali-kali menemui siapapun kecuali dengan wajah yang selalu tersenyum.